Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 yang bernama masih belum nampil di layar. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kami dari kelompok 1 yang bernama Marsaman Harahap, Nurwati, Rahmaya Leli Dalimunte, Aprianda Saputra, Dwi Fitriani Dalimunte. Jadi kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi RT RW Kabupaten Tapanuli Selatan ataupun disingkat dengan Tapsel. Tadi ada kawan yang mengatakan Tapsel tadi tak pernah selesai katanya. Apakah betul tak pernah selesai? Mungkin nanti bisa dipaparkan oleh pemateri kami. Kepada pemateri kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba menampilkan hasil diskusi kami mengenai RT RW Kabupaten Tapanuli Selatan. Di bagian timur berbatasan dengan Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal. Di tengahnya nanti wilayah terdapat Padang Sedempuan yang seluruhnya dikelilingi oleh kabupaten ini dengan luas wilayah 4.355 km persegi dengan ketinggian di antara 0 sampai 1.185 meter di bawah permukaan air laut. Di dasar hukum untuk RT RW Kabupaten Tapanuli Selatan di nomor 5 tahun 2017 rencana tata wilayahnya mulai dari tahun 2017 sampai di tahun 2037. Ini untuk tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, mewujudkan Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju, sejahtera dan mandiri berbasis pertanian, sumber daya alam dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang ada beberapa ya. Yang pertama, peningkatan produktivitas pertanian dan sumber daya alam yang berkelanjutan berbasis komoditas unggulan yang dikelola secara terpadu dan ramah lingkungan. Yang kedua, perwujudan struktur ruang yang akomodatif terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang ketiga, pengembangan kawasan pariwisata dan sumber daya alam. Baik, saya lanjutkan. Strategi penataan ruang wilayah. 1. Peningkatan produktivitas pertanian dan sumber daya alam kota berkelanjutan berbasis komoditas unggulan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 huruf A. Dengan strategi meliputi menetapkan komoditas unggulan sesuai dengan potensi wilayah. 2. Mengembangkan sistem hulu hilir pertanian. 3. Meningkatkan produksi hortikultural melalui pendekatan agrokualitas. Pemanfaatan lahan budidaya yang tidak produktif untuk usaha peternakan. 5. Mengembangkan kawasan tanaman pangan dengan mempertahankan kawasan pangan yang ada. 6. Mengintensifkan pengelolaan kawasan perkebunan dan peternakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan berkelanjutan.
7. Meningkatkan usaha budidaya perikanan darat. Poin kedua, pengembangan berbagai potensi sumber daya alam berbasis konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B dengan strategi meliputi 1. Memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung berkelanjutan. 2. Memantapkan fungsi kawasan hutan melalui sosialisasi tata batas hutan. 3. Meningkatkan konservasi kawasan lindung. 4. Mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya di kawasan lindung. 5. Perwujudan struktur ruang yang akomodatif terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C dengan strategi meliputi A. Membangun kawasan pusat pemerintahan kabupaten. B. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung. C. Mewujudkan pemerataan pembangunan daerah. D. Mengemban potensi ekonomi daerah. Dan E. Menetapkan jalur evakuasi bencana. 5. Perwujudan dan pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf D dengan strategi peningkatan daya tarik wisata berupa wisata budaya dan wisata alam. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah rencana struktur ruang. Dari bagian 1, yang pertama rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas berbagai A. Sistem pusat kegiatan dan B. Sistem jaringan prasarana wilayah. Sedangkan yang kedua adalah rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1/50.000 sebagaimana tercantum di dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Sedangkan bagian kedua Bapak Ibu, yaitu sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A, terdiri atas A. Sistem perkotaan dan B. Sistem perdesaan. Kemudian bagian ketiga adalah sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B yang terdiri dari A. Sistem prasarana utama dan B. Sistem prasarana lainnya. Kemudian rencana pola ruang. Yang pertama, rencana pola ruang wilayah terdiri atas 2 bagian, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan yang kedua adalah rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat pertama digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1/50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Kemudian deskripsi ruang terbuka hijau atau RTH. Membangun ruang terbuka hijau di lapangan Sarasi Pasar Spirok yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Tapanuli Selatan, yaitu Bapak Syahrul M. Pasaribu. Tujuan dibangunnya ruang terbuka hijau untuk tempat bermain masyarakat, terutama anak-anak atau children. Sedangkan kondisi faktual alam, sebagaimana contoh kondisi alam masih hutan belantara merupakan kondisi awal disusun tangga batu desa Siohom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penduduknya mayoritas petani. Oke, sekian, terima kasih dari kami kelompok 1. Duduk, mikrofon ini saya kembalikan biar berapa. Kelas dulu untuk kelompok 1. Baik, Bapak, Ibu-ibu dari kelompok masing-masing yang ingin menanggapi, memberi saran ataupun ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Alhamdulillah. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika, perwakilan dari kelompok 5. Saya nggak, apakah saya yang tadi mungkin nggak nyimak ya, saya tadi nggak lihat kira-kira potensi sumber daya alam yang paling menonjol di sana itu apa gitu ya, saya nggak lihat. Kemudian yang kedua, saya juga nggak lihat apakah RT RW-nya itu secara faktual sudah sejalan atau belum gitu ya. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi Bu? Biar dirangkum semua sekaligus dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6, mewakili kelompok 6, ingin bertanya, tadi dipaparkan tentang strategi pola ruang dan tata ruang di Kabupaten Tapanuli Selatan, menyinggung masalah lahan yang tidak produktif akan dijadikan sebagai usaha peternakan. Ada di poin 4 ya, memanfaatkan lahan budidaya yang tidak produktif untuk usaha peternakan. Bagaimana pemaparan? Apakah ada data dari pemerintahan sebagaimana telah mencapai, bagaimana pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberdayakan lahan yang tidak produktif, ataukah ada misalnya lahan, karena di situ juga tadi bahwa sebagian besar penduduknya itu di sektor pertanian, sedangkan mau membuat lahan yang tidak produktif, artinya ada lahan yang tidak terpakai untuk dipergunakan. Bagaimana data yang telah disajikan oleh pemerintah Tapanuli Selatan tentang usaha yang akan dilaksanakan tersebut? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, terima kasih Pak pertanyaannya. Langsung saja dijawab.